Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di talk show berbagi perspektif. Nah, tentunya pada hari ini di talk show kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting untuk kita semua, yaitu peran Serikat Pekerja Media dalam melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan wartawan. Saya Wulan Nur Fitriani, di sini saya sebagai host, dan tentunya di sini saya tidak sendiri ya. Di sini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber kita pada talk show kali ini, yaitu ada Teh Nuri. Teh Nuri ini sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, dan ada juga Teh Yuni. Teh Yuni ini sebagai jurnalis lapangan, dan juga ada Kang Rangga ya. Kang Rangga ini sebagai pengamat jurnalis, pengamat media juga gitu ya. Nah, dan tentunya ya teman-teman, seperti kita tahu kalau peran Serikat Pekerja Media ini tuh kan cukup penting kita bahas ya, karena di balik setiap berita yang kita baca dan kita tonton, kita konsumsi gitu ya, di balik itu tuh ada wartawan yang bekerja ya dengan resiko, dengan tekanan gitu, bahkan ancaman gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita langsung saja kupas tuntas isu tersebut. Kita berbagi pengetahuan, sharing gitu ya, berbagi perspektif dari masing-masing narasumber yang backgroundnya berbeda ya. Tadi kan ada mahasiswa, ada jurnalis, dan ada juga pengamat nih. Terima kasih ya karena sudah mau hadir, menyempatkan waktunya di talk show kali ini ya. Gimana nih kabarnya Akang Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dari rumah? Dari rumah lah. Dari kerjaan. Oh iya kan di perpus kerjanya? Di media. Oh di media. Oke ya teman-teman. Tadi udah sedikit ngobrol-ngobrol ya. Tapi karena di sini kita mau bahas tentang tadi ya peran Serikat Pekerja Media gitu ya. Di sini saya penasaran sekali ini, ingin bertanya ke narasumber di sini gitu ya. Tapi tentunya sebelum itu saya pengen bertanya dulu ke Teh Nuri ini ya. Teh Nuri sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Jadi sebenarnya Serikat Pekerja Media itu apa sih Teh gitu? Terus kenapa ya keberadaannya itu penting sekali bagi bagi wartawan gitu? Iya. Oke, terima kasih Teteh. Secara sederhana aja ya, secara sederhana Serikat Pekerja Media itu adalah organisasi yang dibentuk oleh para media gitu, khususnya wartawan gitu. Nah, untuk apa sih? Untuk menghimpun kekuatan kolektif dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan perlindungan mereka di tempat kerja gitu. Nah, keberadaan Serikat Pekerja Media ini menjadi penting karena profesi wartawan itu memiliki resiko yang sangat besar gitu, baik secara fisik, psikologis, atau itu maupun hukum gitu. Nah, Serikat Pekerja Media ini berfungsi lah sebagai wadah advokasi gitu, wadah advokasi, pendamping hukum, sekaligus ruang dialog antara pekerja media dan perusahaan pers gitu. Tadi kan bisa dibilang tuh Serikat Pekerja Media tuh bukan hanya sekedar organisasi ya. Tadi kan wadah juga Wadah gitu ya. juga, iya. Wadah untuk memperjuangkan hak-hak para wartawan gitu ya. Terus juga perlindungan bagi wartawan gitu. Jadi di situ ada payungnya untuk melindungi wartawan gitu ya. Iya, betul banget. Betul. Oke, tadi menarik juga ya Teh Nuri. Nah, kalau melihat kondisi sekarang nih, kira-kira masalah apa sih yang paling sering dihadapi wartawan itu? Oh, oke ya. Jika kita melihat ya, saat ini masalah yang paling sering gitu dihadapi oleh wartawan itu salah satunya ada ketidakpastian status kerja gitu, ketidakpastian status kerja. Terus banyaknya wartawan yang kontrak gitu, terus upah yang tidak sebanding dengan Resiko yang mereka dapat ya? Iya, itu maksudnya. Serta ancaman dari pihak luar ketika memberitakan isu-isu yang sensitif gitu. Nah, politik misalnya iya ya? gitu. Oleh karena itu Serikat Pekerja Media ini hadir bukan hanya untuk
menghambat kerja perusahaan gitu ya teh, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis media dan hak-hak dasar wartawan gitu. Betul. Gitu. Berarti penting banget ya peran ini tuh ya. Iya, penting Peran banget. serikat pekerja media Media tuh ya. itu. Jadi untuk saling menguatkan Iya. bersatu gitu Iya, ya. betul. Betul. Oke, bagus ya, cukup menarik juga ya teman-teman. Nah tadi itu yang disampaikan Teh Nuri nih. Oke teman-teman, saya juga penasaran nih ya perspektif dari narasumber selanjutnya nih teman-teman. Di sini ada Teh Yuni ya. Teh Yuni ini sebagai jurnalis di lapangan nih, karena berpengalaman juga ya teman-teman. Jadi perlu tahu juga kita perspektif dari Teh Yuni ini gimana ya. Karena Teh Yuni ini di lapangan gitu ya. Gimana sih resiko dan ancaman apa gitu yang paling sering dirasakan sama Teh Yuni gitu. Kalau bicara soal resiko ya, yang paling sering saya rasakan atau para wartawan rasakan itu sebenarnya bukan dari kekerasan fisik langsung, tapi dari intimidasi dan tekanan psikologis gitu ya. Terus misalnya saat meliput kasus itu seperti konflik sama warga, dugaan korupsi atau pelanggaran aparat, kemudian sering ada pihak yang mencoba membatasi gitu ya, membatasi liputan, terus melarang pengambilan gambar, kemudian sampai mengusir secara halus maupun secara kasar. Nah, kekerasan verbal juga cukup sering terjadi gitu ya. Wartawan kerap mendapat makian, ancaman atau tuduhan provokatif gitu, seperti dianggap memancing keributan atau menyudutkan pihak tertentu gitu ya. Terus ini juga biasanya datang dari para warga atau massa-massa di lapangan yang atau oknum yang merasa dirugikan oleh pemberitaan gitu. Nah, semua resiko ini tuh membuat wartawan harus selalu tetap waspada gitu. Terus menjaga etika serta memahami situasi lapangan dengan baik. Keselamatan diri juga sering kali menjadi prioritas, meskipun tuntutan kerja dan idealisme jurnalistik itu tetap harus dijaga. Betul. Jadi ya memang ya di lapangan itu pada kenyataannya pasti merasakan pahitnya menjadi wartawan itu ya. Betul. Jadi padahal niat kita kan memberitakan fakta gitu ya. Iya, Tapi iya. kadang ada oknum yang tadi ya merasa Iya, disudutkan iya, gitu gitu. ya. Terus merasa ya namanya mungkin seperti isu-isu sensitif gitu, politik gitu ya. Iya, Pasti betul. wartawan itu kadang dipaksa untuk pro gitu ya. Iya. Nah, tapi kan di sisi lain kita sebagai wartawan itu kan harus netral gitu ya. Iya, betul. Jadi ya itu tadi ya, pokoknya kita harus idealisnya harus benar-benar harus bisa menahan diri gitu ya. Ya, jadi itu yang terjadi di lapangan ya teman-teman, yang dialami oleh seorang wartawan dari pengalamannya Teh Yuni tadi gitu. Nah, tentunya ya kita juga sebagai wartawan harus tetap profesional ya, dan mengingat tugas kita sebagai wartawan yang memberitakan fakta sesuai data juga gitu yang kita dapatkan gitu ya. Nah, teman-teman, tadi kan udah disampaikan sama Teh Yuni pengalaman di lapangannya seperti apa gitu. Terus dari pengalaman ini juga kan ya kita tuh harus bisa melihat bahwa perlindungan wartawan tuh bukan hal yang sepele ya, justru penting sekali gitu. Kita tuh sebagai wartawan ya harus dilindungi gitu, dan memang butuh sistem yang kuat juga. Menghadapi kondisi seperti ini tuh kira-kira Serikat Pekerja Media tuh benar-benar hadir dan membantu nggak sih? Dalam beberapa kasus gitu ya, serikat pekerja memang sempat hadir, kadang tidak, terutama ketika wartawan mengalami intimidasi serius atau kekerasan. Nah, biasanya itu mereka memberikan pendampingan mulai dari konsultasi, advokasi atau sampai pendampingan hukum jika dibutuhkan. Ya itulah, wartawan itu harus benar-benar dilindungi. Oke, terima kasih ya Teh Yuni tadi Ya, sama-sama. memberikan insight baru banget ya untuk kita, dan itu pengetahuan baru juga nih untuk kita bahwa wartawan itu bukan hanya sekedar memberitakan
yang kita lihat di TV sesederhana itu, tapi ternyata di balik itu tuh banyak resikonya ya. Iya, betul. Keren sih wartawan. Oke, teman-teman, karena tadi Teh Nuri, Teh Yuni sudah menyampaikan perspektifnya nih. Di sini saya juga penasaran dengan perspektif Kang Rangga selaku pengamat media dan jurnalis juga nih. Iya. Nah, kalau dilihat secara lebih luas ya, bagaimana sih kondisi kesejahteraan wartawan di Indonesia saat ini menurut Kang Rangga? Ya, terima kasih Kak Wulan. Kalau dilihat secara umum, kondisi wartawan di Indonesia ini masih sangat tidak merata. Di sisi lain ada wartawan di bawah naungan media besar, namun di sisi lain juga masih banyak wartawan yang masih freelance gitu ya. Keduanya memiliki resiko yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama, tetapi tidak memiliki hak yang sama. Wartawan yang masih bisa dibilang masih mandiri, tidak mendapatkan hak gaji yang tetap, tidak mendapatkan jam kerja yang jelas, dan juga tidak mendapatkan jaminan sosial BPJS. Jadi intinya kondisi wartawan di Indonesia masih belum rata dan sangat memprihatinkan. Ada yang aman secara finansial dan sosial, namun di lain sisi juga masih banyak wartawan yang punya punya kerja yang sama tapi tidak mendapatkan hak yang sama dengan wartawan yang di bawah media yang besar gitu. Oke. Berarti itu ya kondisi di wartawan di Indonesia itu seperti itu ya kurang Ya, lebih ya. betul. Ternyata ya apa yang disampaikan Kang Rangga sama Teh Yuni tadi itu nggak beda jauh ya, yang terjadi di lapangan ternyata emang benar gitu ya, yang sesuai yang diamati Kang Rangga juga. Kalau wartawan itu ya itu tadi ya digajinya tidak sesuai dengan resiko, terus tadi freelance itu kan jatuhnya jadi, padahal kan wartawan itu memberitakan yang penting gitu ya, tapi kan Betul. dianggap freelance ya. Iya. Kalau freelance itu kan kesannya seperti main-main gitu ya, Betul. padahal kan kita kerjanya serius gitu ya sebagai wartawan. Nah, tadi juga soal upah yang layak gitu ya, resiko besar tapi upahnya tidak layak, terus Iya. tadi jaminan sosial gitu ya, apalagi kalau seorang wartawan yang harus ke Aceh misalkan, ke Sumatera, tapi mereka tidak dapat jaminan sosial yang untuk keselamatan kerja itu tadi ya. Iya. Nggak dapat itu kan ya bahaya juga gitu kan, kembali lagi resikonya kembali ke wartawan, mereka yang harus nanggung sedangkan gaji gak seberapa gitu ya. Iya, ada juga kan wartawan yang banyak di hari libur juga mereka kerja Harus kerja, betul. 24 jam tapi nggak dihitung lemburan gitu, beda sama yang lain. Yang di perusahaan besar gitu ya. Iya. Iya, betul. Nah, itu sih emang yang cukup memprihatinkan juga gitu ya. Nah, dari kondisi seperti itu, sejauh mana sih gitu peran serikat media ini dalam memperjuangkan upah layak, jam kerja manusiawi gitu ya, karena tetap wartawan juga manusia gitu ya, Iya. seperti kita. Terus untuk mendapatkan jaminan sosial itu gimana sih, sejauh mana peran pekerja serikat media itu? Ya, serikat pekerja media itu sebenarnya punya peran penting untuk memperjuangkan upah layak, jam kerja manusiawi, dan jaminan sosial. Di media tertentu, serikat cukup membantu, misalnya mendorong BPJS dan kontrak kerja yang lebih jelas, itu satu. Tapi belum semua media punya serikat ya. Iya, betul. Dan wartawan freelance yang sering tidak terjangkau. Tantangan lainnya, posisi serikat masih lemah, apalagi saat industri media sedang sulit. Ditambah lagi masih ada wartawan yang takut berserikat karena khawatir pada karirnya. Jadi kesimpulannya, serikat pekerja media sudah bergerak tapi belum cukup kuat dan masih perlu dukungan yang benar-benar agar kesejahteraan wartawan benar-benar terjamin. Itu dari saya. Makasih. Oke, berarti sebenarnya tadi kan tidak semua perusahaan punya serikat pekerja serikat media itu gitu ya. Iya, betul, Kak. Untuk saling menguatkan.
Ya berarti di sini betapa pentingnya itu ya serikat pekerja media itu tuh untuk saling menguatkan, support, saling melindungi gitu ya. Jadi ternyata itu penting tapi ya sistemnya belum kuat gitu ya. Betul. Berarti kalau untuk menguatkan itu berarti wartawannya juga harus bersatu gitu ya. Ya, Betul. Jadi jangan pro ini, pro itu gitu ya. ya, Jadi harus ya, ya. tetap profesional, bisa netral gitu wartawan tuh ya, supaya ya serikat pekerja medianya bisa kuat gitu ya. Kita diskusi nih untuk semuanya ya. Nah, untuk menurut Akang Teteh gitu ya, tantangan terbesar serikat pekerja media ini di era digital ini seperti apa sih? Kira-kira menurut saya di era digital seperti ini tuh sebenarnya tantangan dari serikat pekerja media tuh itu sih perubahan pola kerja, Ya. jadi fleksibel, jadi karena bisa bikin konten gitu ya. Waktu kita kunjungan yang ke Metro kan katanya ya wartawan itu harus bisa bikin konten sendiri, ngedit suara sendiri, produksi sendiri kan gitu kan. Nah itu sih tantangannya, jadi kerja wartawan tuh udah tidak, menurut saya ya tidak manusiawi karena seharian ya, terus kita harus bisa kerja sendiri gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang sejahtera. Ya makanya itu harus diatur ya secara aturan. Mungkin wartawan dituntut untuk segala bisa, tapi ya balik lagi harus ada upaya yang Sepadan, iya betul. Ya tapi kan di sisi lain kesadaran untuk berserikatnya juga kan si wartawan itu tuh masih rendah kan tadi gitu, kurang kuat gitu ya wartawannya, Ya, kurang karena bersatu. masing-masing orang tuh untuk membentuk satu serikat yang kuat masih ada rasa ketakutan Iya, akan betul. karir masa depannya. Iya betul, tadi disampaikan ya sama Kang Rangga kalau mereka itu takut untuk berserikat karena karirnya takut hilang gitu, karena kan kalau berserikat gitu berarti mereka harus bisa idealis ya. Ya benar-benar independen. Iya independen, sedangkan kan namanya bisnis ya. Begitulah kenyataannya menurut perspektif kita ya gitu. Ada yang mau disampaikan lagi soal ini Teh Yuni? Ya. Cukup, nanti bisa dilanjut di part 2. Asik ya, jadi itu ya teman-teman, jadi begitu teman-teman tantangan di era digital itu ya. Tadi sudah disampaikan juga tentang peran serikat pekerja media oleh Teh Nuri, terus pengalamannya Teh Yuni, dan juga hak-hak hak dan perjuangan apa yang harus mereka dapatkan di pekerja serikat media ini yang disampaikan oleh Kang Rangga. Sebelum menutup talk show ini, apa sih pesan dari Akang Teteh untuk para wartawan di Indonesia khususnya gitu? Boleh silahkan. Siapa Mau dari dulu? Siapa dulu? Ya. Saya dulu. Saya punya harapan dan pesan untuk para wartawan di Indonesia saat ini, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian di sana, ya tetap terus tegakkan berita dan juga kebenaran, karena wartawan itu adalah sebagai pilar demokrasi ya. Dan semoga regulasi kedepannya wartawan bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Amin. Amin ya. Teh Yuni, Pesan untuk wartawan muda dan mahasiswa komunikasi penyiaran Iya. Islam ya. Jurnalisme yang kuat itu lahir dari wartawan yang berani bersuara dan saling melindungi. Serikat pekerja bukan musuh profesionalisme tetapi penopangnya. oke. Teh Nuri, Oke, pesan atau harapan, rekomendasi atau ya dari saya itu intinya jangan takut bersuara dan jangan merasa sendirian gitu ya. Pengalaman di lapangan mengajarkan bahwa solidaritas antar wartawan itu sangat penting gitu. Serikat adalah tempat belajar, berbagi dan saling menguatkan gitu sih.
Oke, terima kasih Teh Nuri, Teh Yuni, Kang Rangga. Nah, jadi itu ya tadi pesan dan harapan berarti ya untuk wartawan Indonesia. Jadi pokoknya untuk wartawan di seluruh Indonesia, kalian jangan takut untuk bersuara, memperjuangkan hak-hak kalian, jangan takut untuk berserikat juga karena yaitu tadi kalau kalian itu seharusnya mendapatkan perlindungan, jaminan sosial, upah yang sepadan dengan resiko dan ancaman yang kalian dapatkan gitu. Nah, tentunya di diskusi kali ini ya sudah berbagi perspektif masing-masing. Kita bisa belajar bahwa kebebasan pers itu tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap wartawannya gitu ya. Jadi Serikat Pekerja Media hadir bukan untuk melawan ya. Jadi pekerja serikat media ini bukan untuk melawan mereka gitu, tapi untuk memastikan hak-haknya mereka, keamanannya mereka, kesejahteraannya juga gitu ya, supaya kesejahteraan mereka itu tetap terjaga dan tetap terlindungi juga. Nah, jadi terima kasih juga untuk narasumber yang sudah Terima menyampaikan. kasih udah diundang. Ya, terima kasih karena sudah berkenan. Silahkan dinikmati jamuannya. Ya. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Pokoknya yang bekerja sebagai wartawan jangan takut. Kalian harus bersatu supaya lebih kuat lagi. Terima kasih atas perspektifnya. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak. Semoga diskusi ini, talk show ini bisa bermanfaat dan membuka kesadaran kita semua, khususnya para pekerja media dan wartawan. Oke, saya Wulan Nur Fitriani sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.